Saya yakin isu ijazah Jokowi adalah bagian dari permainan politik tingkat tinggi. Makanya tadi saya bilang, pendukung Jokowi tidak boleh diam dan duduk manis. Mereka harus mempertimbangkan bikin aksi tandingan untuk membela ijazah Jokowi. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Dunia internasional sedang dipusingkan dengan isu perang dagang antara Amerika dan hampir seluruh dunia. Tapi di sini ada satu perang yang juga tidak kalah heboh, namanya perang ijazah. Aneh tapi nyata, inilah yang sedang terjadi di Indonesia. Mungkin kepala negara lain bakal ketawa melihat ada satu mantan presiden di sini yang malah terjepit polemik ijazah yang diduga palsu menurut sebagian orang. Hanya karena ijazah, Jokowi sampai harus mendatangkan seorang Hercules. Ini luar biasa sekali. Dia datang 1 hari sebelum sekelompok massa berencana berdemo di kediaman Jokowi terkait isu ijazah. Ini tentu saja bukan kebetulan karena Hercules juga ikut membahas ijazah Jokowi. Jokowi sampai detik ini masih bertahan dengan pemikiran bahwa dia tidak akan memperlihatkan ijazahnya. Dia tidak wajib menunjukkan ijazahnya, kecuali diminta langsung oleh pengadilan. Meskipun sekelompok massa pendemo menuntut Jokowi, dia tetap cuek dan tidak mau mengabulkan tuntutan mereka. Ijazah Jokowi sangat berharga, sangat rahasia melebihi dokumen rahasia CIA atau FBI, sehingga tidak boleh diperlihatkan secara sembarangan. Segala keributan soal ijazah ini bisa terhindarkan jika Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Mungkin ijazahnya ini sangat eksklusif atau seperti barang langka yang kalau dilihat orang lain bakalan lenyap atau punah. Sebagai saran, Jokowi di demo soal ijazah, mungkin pendukung Jokowi sebaiknya melakukan aksi demo tandingan. Namanya misalnya aksi bela ijazah Jokowi. Sekalian bikin tagar di media sosial yaitu Save Ijazah. Karena ijazah Jokowi ini terus diributkan, diperdebatkan, bahkan dilecehkan dengan berbagai teori konspirasi yang menyebut bahwa itu palsu. Inilah yang disebut dengan intimidasi ijazah yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Pendukung Jokowi tidak boleh membiarkan ini terjadi. Mereka ada baiknya bikin demo kayak demo aksi 212. Kemudian bila perlu, setiap tahun diadakan acara reuni aksi bela ijazah Jokowi untuk mengenang sejarah keributan tentang ijazah itu. Jangan mau kalah dengan reuni 212 yang diadakan setiap tanggal 2 Desember. Siapa tahu, kalau tiap tahun diadakan reuni aksi bela ijazah, bisa masuk museum sejarah atau bahkan menjadi studi kasus sejarah dunia di berbagai universitas di seluruh dunia. Kalau Jokowi sangat memprotek ijazahnya, artinya ijazahnya itu sangat berharga. Jokowi sangat posesif dan tidak akan membiarkan siapapun melihat ijazahnya. Siapapun yang berusaha mencari tahu seperti apa ijazah Jokowi yang asli, itu adalah upaya untuk mengganggu keamanan dan ketentraman ijazah. Ini namanya pelanggaran terhadap hak ajasi ijazah. Ketenangan ijazah terganggu. Sebelum itu, ijazahnya Jokowi bisa tidur dengan nyenyak di rumah Jokowi. Sekarang tidak bisa tidur nyenyak karena dipanggil terus-terusan. Tindakan pendemo ini tidak berperi ijazahan. Ijazah punya hak untuk hidup tenang di tempat penyimpanan ijazah. Ijazah punya hak untuk menikmati hidupnya tanpa didemo berjilid-jilid. Ini tidak boleh dibiarkan oleh pendukung Jokowi. Ijazahnya terganggu dan ini wajib dilawan dengan aksi tandingan. Kalau ini sih gampang bagi pendukung Jokowi. Bikin baliho partainya Jokowi di seluruh Indonesia aja mereka bisa kok. Mengkondisikan aksi tandingan itu perkara mudah. Urusan bikin drama itu biasanya jagonya kubu Jokowi. Sampai detik ini banyak yang memilih diam terkait polemik ijazah Jokowi. Partai-partai pendukung pada diam. Presiden Prabowo juga diam. PSI yang katanya partainya Jokowi juga masih diam kalau saya tidak salah. Bahkan anak-anaknya juga diam. Sampai sekarang entah kemana Gibran dan Kaisang. Mungkin sedang cari aman supaya tidak memperkeruh situasi. Nyaris tidak ada orang besar yang bersedia menjadi tameng untuk menolong Jokowi.
Yang datang malah Hercules, yang malah menimbulkan reaksi negatif di kalangan masyarakat. Tapi saya anggap itu sebagai tanda Jokowi sudah pusing dan tidak tahu lagi harus melakukan apa. Jokowi itu sudah terjepit, tidak bisa mundur lagi karena belakangnya sudah mentok kena tembok. Makanya Jokowi sampai didatangi Hercules, sampai harus memanggil kuasa hukum. Dia sudah berada dalam tahap tidak peduli lagi apapun yang harus dilakukan. Yang penting polemik ijazah selesai secepat mungkin. Ada kesan Jokowi kasih peringatan kepada siapapun yang mempertanyakan ijazahnya. Tapi kali ini saya merasa masyarakat tidak akan gentar. Mereka bahkan makin semangat ketika dikasih ultimatum. Makin ditekan, makin ngegas. Semakin Jokowi menekan balik, semakin besar kecurigaan orang-orang mengenai ijazah Jokowi. Saya merasa polemik ijazah Jokowi kali ini sangat berbeda dengan yang dulu. Saat ini levelnya jauh di atas sebelumnya. Ada yang menduga ini adalah bagian dari operasi politik. Saya tidak tahu persis, tapi ada kemungkinan isu ini akan menjadi bola salju yang menggelinding makin lama makin besar. Meskipun 2 gugatan sebelumnya dikalahkan, tapi mereka ini kayak nggak mau menyerah. Mereka datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Analisisnya jauh lebih gila. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, tapi saya sampai geleng-geleng kepala. Perhatian masyarakat terhadap ijazah Jokowi sudah sangat masif. Pertanyaannya, apakah ada pihak-pihak di balik layar yang membakar isu ini? Bisa iya, bisa tidak. Dalam politik, biasanya selalu ada pemain di balik layar. Saya yakin isu ijazah Jokowi adalah bagian dari permainan politik tingkat tinggi. Makanya tadi saya bilang, pendukung Jokowi tidak boleh diam dan duduk manis. Mereka harus mempertimbangkan bikin aksi tandingan untuk membela ijazah Jokowi. Mereka yang demo mengusut ijazah pastinya kalah jauh kalau dibandingkan dengan jumlah pendukung Jokowi. Dan ada satu lagi hal yang penting. Isu ijazah Jokowi berhasil meredam isu undang-undang TNI. Buktinya, kemarin muncul berita di media bahwasannya Prabowo sudah resmi teken undang-undang TNI. Meskipun katanya undang-undang itu diteken sebelum Lebaran, tapi beritanya baru dirilis kemarin. Dan karena isu ijazah Jokowi sangat menyita perhatian publik, berita tentang undang-undang TNI menjadi tenggelam dan tidak menimbulkan gejolak politik. Secara prioritas, undang-undang TNI ini jauh lebih layak menjadi fokus pembahasan masyarakat ketimbang ijazah Jokowi. Undang-undang TNI ini jauh lebih berdampak bagi kehidupan masyarakat. Tapi fokusnya sekarang malah lari ke ijazah Jokowi. Undang-undang TNI tidak lagi menarik dan kalah pamor. Ijazah Jokowi lebih menarik dan lagi ngetren. Ibarat sungguh ketinggalan zaman kalau tidak ikutan FOMO membahas ijazah Jokowi. Jangan-jangan polemik ijazah Jokowi ini sengaja dirawat supaya masyarakat lupa dengan isu-isu lain yang lebih besar. Kalau ini benar, maka kemungkinan isu ijazah ini beres setelah isu-isu besar sudah terlewati. Apakah setelah ini Jokowi bakal memperlihatkan ijazahnya untuk membereskan semuanya? Gimana menurut kalian? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.